Halo, jumpa lagi bersama saya, Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Saya harap semoga sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang novel. Jadi, kalau kamu sudah kelas 12, silakan disimak ya video pembelajaran berikut ini. Berbicara tentang novel, tentunya kamu sudah tahu dong ya, apa arti dari novel. Novel adalah salah satu karya sastra yang berbentuk prosa, yang di dalamnya ada permasalahan, ada tokoh, ada konflik, dan ada alur. Nah, itu adalah novel. Nah, untuk mengetahui novel, tentunya kita harus membaca seluruhnya ya. Nah, ketika kita membaca seluruhnya, isi novel tersebut, kita akan mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam novel. Ada dua unsur yang terdapat di dalam novel. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Yang kedua unsur ekstrinsik. Nah, kedua unsur tersebut memiliki bagian-bagian lagi. Jadi, kamu perhatikan ya. Adapun unsur intrinsik terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu tema. Tema akan berbeda dengan judul ya. Apa sih Bu perbedaan tema dengan judul? Nah, judul itu bersifat khusus sesuai dengan teks yang ada. Sementara tema bersifat umum. Apa arti tema? Tema adalah gagasan atau ide utama dari sebuah novel. Jadi kalau temanya mengenai sosial, kamu bisa mengangkat kehidupan-kehidupan dari si tokoh. Nah, itu merupakan tema. Yang kedua, tokoh. Tokoh berbeda dengan penokohan. Tokoh apa, Bu? Tokoh adalah orangnya. Tokoh adalah pelaku atau pemain di dalam sebuah novel. Tokoh ada beraneka macam ya, ada tokoh utama, ada tokoh tambahan. Nah, masing-masing tokoh tersebut memiliki peran yang berbeda-beda juga. Yang ketiga yaitu alur. Alur adalah jalan cerita atau rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Nah, di sini kita mengenal 3 jenis alur. Yang pertama yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Alur maju adalah alur di mana si tokoh dikisahkan dari dia kecil sampai dia tua, sampai dia mati. Nah, itu alur maju. Di dalam alur tersebut terdapat progres tahap demi tahap sampai kemudian hari. Nah, itu alur maju. Sementara alur mundur itu alur yang dikisahkan kembali ke zaman dahulu, kembali ke masa lalu. Nah, itu merupakan alur mundur. Sedangkan alur maju mundur adalah alur yang pertama sekali dikisahkan maju sampai dia dewasa, kemudian dikisahkan kembali ke masa anak-anaknya. Nah, itu alur maju kemudian mundur. Jadi sudah maju, kemudian dikisahkan kembali ke masa lampau, ke masa dia masih kanak-kanak. Nah, itu alur maju dan mundur. Nah, yang keempat yaitu latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran peristiwa-peristiwa yang mengacu kepada waktu, tempat, dan suasana. Jadi, ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa. Di mana tempatnya? Nah, sedangkan latar waktu terjadinya peristiwa. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Nah, itu ditanyakan mengenai waktu. Sementara suasana adalah suasana yang digambarkan dari suatu peristiwa yang ada pada novel. Nah, itulah jenis-jenis dari latar ataupun setting. Yang kelima yaitu menggunakan sudut pandang. Sudut pandang apa, Bu? Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan posisinya di dalam cerita. Jadi, ketika kita mengarang sebuah novel, kita bisa menempatkan posisi kita di dalam cerita. Seperti apa, Bu? Misalnya ya, kita membuat sebuah novel. Kita di sana menggunakan kata aku.
aku sedih, aku gembira, aku terpesona. Nah, di sana dikatakan mengenai aku. Aku dikisahkan dari awal sampai akhir. Nah, berarti kita menggunakan sudut pandang orang pertama. Kenapa, Bu? Karena kita menggunakan kata aku. Aku adalah sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti, yaitu dia. Biasanya kita bisa menggunakan nama orang ya, misalnya Mawar. Mawar adalah tetangga baruku. Dia sangat sopan kepadaku. Nah, di sana kita menggunakan kata dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Mawar. Nah, kata dia adalah sudut pandang orang ketiga. Jadi intinya ada dua jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Aku dan dia. Unsur selanjutnya yaitu amanat. Amanat apa, Bu? Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh penulis atau pengarang kepada pembaca. Biasanya pengarang menyelipkan amanat itu secara tersurat atau tersirat. Perbedaannya apa, Bu? Kalau tersurat, pesan yang disampaikan oleh pengarang itu tertulis di dalam buku, tertulis di dalam cerita. Nah, sedangkan tersirat bahwasanya pesan yang disampaikan oleh pengarang tidak tertulis. Artinya apa, Bu? Kita mesti mengarang kalimat sendiri yang intinya masih berdasarkan cerita yang ada. Jadi intinya tersurat tertulis, tersirat tidak tertulis tapi berhubungan. Nah, itulah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada kita sebagai pembaca. Nah, unsur yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa apa, Bu? Gaya bahasa adalah kata yang digunakan untuk mempercantik kalimat. Di sini kita bisa menyelipkan kata kiasan atau kita juga bisa menyelipkan majas. Majas apa, Bu? Majas adalah gaya bahasa ya yang biasanya digunakan untuk mempercantik, untuk memperindah kalimat supaya apa? Supaya menarik dibaca. Nah, inilah arti dari gaya bahasa atau majas. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam novel. Nah, ada 3 jenis unsur ekstrinsik. Yang pertama yaitu biografi dan latar belakang si pengarang atau si penulis. Nah, biasanya latar belakang si penulis akan berpengaruh terhadap terbentuknya suatu novel. Kok bisa, Bu? Ya bisa lah. Jadi, seorang penulis seperti ustadz atau pendeta pasti dia akan menghasilkan novel yang di dalamnya ada ajaran-ajaran agamanya, ada aliran-aliran agamanya. Kenapa, Bu? Karena mereka memiliki profil sebagai ahli agama. Nah, tentunya hal ini berhubungan dengan latar belakang mereka sebagai ahli agama. Paham sampai di sini ya? Nah, yang kedua yaitu terdapat kisah di balik layar. Biasanya di bagian ini berisi mengenai pengalaman, kesan, harapan, maupun cita-cita dari si penulis mengenai novel yang akan diangkatnya. Yang ketiga, terdapat nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi, sebuah novel juga terdiri dari nilai. Nilainya apa aja, Bu? Nilainya seperti nilai sosial, budaya, politik, moral, edukasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, nilai-nilai tersebut juga berpengaruh terhadap terbentuknya suatu novel. Jadi, paham sampai di sini ya? Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Nah, jika kamu suka dengan video pembelajaran ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih.